Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delpis ya. Kali ini saya ingin membahas tentang pertandingan yang akan berlangsung nanti malam pukul 7 ya waktu Indonesia Barat, yaitu pertandingan di AFC 2 ya antara Persib Bandung melawan Zhejiang yang akan diselenggarakan di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Ini merupakan pertandingan terakhir di grup F ya. Pertandingan terakhir bagi kedua tim baik Persib Bandung ataupun juga Zhejiang, dan nanti akan ada pertandingan Thaifort melawan Lion City Sailor ya. Nah, kedua pertandingan ini baik Persib Bandung melawan Zhejiang ataupun Lion City Sailor melawan Thaifort itu akan menentukan siapa nanti yang akan lolos ke fase berikutnya. Untuk info sementara, klasemen sementara itu di peringkat pertama ada Thaifort dengan 10 poin, di peringkat kedua ada Lion City Sailor dengan 7 poin, di peringkat ketiga ada Zhejiang dengan 6 poin, dan di peringkat keempat ada Persib Bandung dengan 5 poin. Artinya yang pasti akan lolos itu baru satu tim, yaitu Thaifort. Nah, tetapi posisi klasemen akhirnya itu belum jelas ya. Nah, andai Thaifort menang, maka Thaifort akan lolos ke fase berikutnya sebagai peringkat pertama. Tetapi kalau Thaifort sampai kalah dari Lion City Sailor, maka Lion City Sailor yang akan maju ke babak berikutnya sebagai juara grup, dan Thaifort akan menjadi posisi kedua. Dan kalau Lion City Sailor menang, maka peluang Zhejiang ataupun Persib Bandung langsung tertutup. Oke ya. Kita bahas mengenai peluang Persib Bandung gitu. Persib Bandung yang sekarang menghuni klasemen kunci ya, juru kunci, itu bisa lolos ke fase berikutnya dengan dua syarat. Syarat yang pertama, Persib Bandung wajib menang berapapun skornya melawan Zhejiang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertandingan antara Thaifort dengan Lion City Sailor wajib minimal imbang atau Lion City Sailor harus kalah. Oke, itu ya. Kalau dua persyaratan ini terpenuhi, maka yang lolos adalah dua tim, yaitu Thaifort sebagai juara grup dan Persib Bandung sebagai runner up gitu ya. Nah, tetapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, misal Persib Bandung imbang, nah maka hasilnya akan berbeda gitu ya. Nah, kemungkinan yang lolos itu adalah Thaifort dan Lion City Sailor. Jadi semua tim baik Zhejiang, baik Persib Bandung, baik Lion City Sailor itu masih punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya, karena satu yang baru dipastikan lolos yaitu Thaifort ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di posisi Persib dan Zhejiang gitu ya. Nah, Persib Bandung sebetulnya dalam situasi terakhir ini mestinya bisa meraih poin maksimal, yaitu hasil yang positif. Kenapa Persib harus dan bisa meraih hasil yang positif? Pertama, mereka bermain di kandang sendiri. Tentu atmosfernya akan berbeda ketika Persib bermain di luar gitu ya. Nah, jadi dengan bermain di kandang sendiri tentu itu bisa merupakan suatu keuntungan bagi Persib Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah modal menang, modal imbang, hasil-hasil positif yang diraih oleh Persib Bandung baik di ACL 2 ataupun di Liga harusnya memberikan nuansa positif ya bagi para pemain untuk bisa memaksimalkan pertandingan ini. Kemudian yang ketiga ya, ini menjadi asa yang harus dijaga oleh Persib Bandung. Kenapa? Karena hanya dengan meraih kemenangan secara otomatis gitu ya, kalau tadi pertandingan lain itu hasilnya tidak maksimal, itu bisa lolos. Dan ini akan jadi momen sejarah yang bagus gitu. Kenapa? Ketika Persib bisa lolos, berarti koefisien liga kita akan bisa meningkat ya, seperti itu gitu. Nah, sebaliknya kalau Persib sampai imbang atau kalah, nah ini berarti secara otomatis peluang Persib akan tertutup.
Memang di atas kertas tentu saja ya Lion City Sailor akan habis-habisan karena mereka ingin lolos grup. Demikian pula Zhejiang gitu kan akan mencoba meraih poin penuh supaya juga bisa lolos ke fase berikutnya. Nah, bagaimana Typhoid? Kita lihat pertandingan Typhoid melawan Lion City Sailor itu juga menjadi salah satu hal yang menentukan apakah Persib bisa lolos atau tidak ya. Nah, pertanyaannya apakah Typhoid akan bermain maksimal atau tidak? Kalau Typhoid sekedar ingin mengirit tanda petik ya, mengirit tenaga, menjaga stamina, mereka nothing tulus bermain, mau kalah, mau imbang, maka mereka akan tetap lolos ke fase berikutnya. Tetapi kalau mereka ingin mencoba memaksimalkan pertandingan dan ingin melihat posisi yang lebih enak, maka Typhoid wajib menang. Kenapa? Karena jika Typhoid lolos sebagai runner up, nah dia akan ketemu dengan tim dari Jepang. Nah, resikonya besar ketika lolos sebagai runner up. Beda ceritanya ketika lolosnya sebagai juara grup, maka dia tidak akan bertemu dengan tim dari Jepang. Artinya Typhoid pun tidak bisa bersantai ria atau membiarkan pertandingan ini dimiliki oleh Lion City Sailor gitu kan. Karena jika mereka lolos sebagai juara grup, maka posisi mereka akan lebih mudah karena akan bertanding melawan runner up dari grup yang lain seperti itu. Jadi Persib Bandung tentu akan habis-habisan, demikian pula Zhejiang, demikian pula Typhoid dan Lion City Sailor. Jadi pertandingan ini akan sangat super ketat ya. Karena semua tim masih berpeluang untuk lolos ke fase berikutnya. Sekarang bagaimana kita menakar peluang Persib Bandung lolos ke fase berikutnya? Kita flashback ke 5 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Persib Bandung. Dari 5 pertandingan yang dilalui oleh Persib Bandung, di awal 2 pertandingan melawan Typhoid di kandang, kemudian melawan Zhejiang di kandang Zhejiang, Persib Bandung kalah ya. Nah, kalah oleh mereka meskipun skornya tipis. Apa arti skor tipis ini? Artinya secara permainan Persib Bandung cukup bisa mengimbangi. Tetapi apa kemudian yang membuat Persib Bandung sulit menang? Salah satunya adalah Persib Bandung selalu membuat kesalahan. Setidaknya itu di 2 pertandingan awal mereka. Nah, kemudian melawan Lion City Sailor lagi-lagi terjadi kesalahan sehingga akhirnya mereka Persib Bandung ini harus bermain puas ya dengan hasil imbang. Melawan Lion City Sailor di babak yang kedua pun ya, di leg yang kedua hampir saja Persib Bandung kalah ya. Di babak pertama sudah tercipta 2-0. Untungnya Persib Bandung bisa comeback sehingga memenangkan pertandingan 3-2 ya. Nah, melawan Typhoid lagi-lagi Coach Bojan Hodak mengeluhkan hal yang sama. Terjadi kesalahan di lini belakang sehingga gol-gol dari Typhoid disebut sebagai gol yang terlalu murah oleh Coach Bojan Hodak. Kenapa dikatakan terlalu murah? Terlalu mudah untuk mencetak gol dengan cara dan skema yang sama. Oke, jadi apa poinnya dari 5 pertandingan itu? Persib Bandung itu masih sering melakukan kesalahan terutama di lini belakang gitu ya. Nah, di lini belakang mereka ini sering terjadi melakukan kesalahan. Jadi mereka gagal gitu kan. Dan rata-rata gol yang tercipta baik di ACL tuh ataupun di Liga 1 itu dengan skema yang sama. Apa skema yang samanya? Diagonal. Nah, jadi ada crossing yang itu gagal diantisipasi oleh pemain Persib Bandung, apakah Nick Kuipers ataupun Gustavo Pranka ya. Pada pertandingan terakhir oleh Gustavo Pranka sehingga itu menciptakan peluang bagi lawan untuk mencetak gol. Jadi kelemahan Persib Bandung ini adalah bagaimana mereka gagal mengantisipasi crossing yang dilakukan oleh lawan, dan itu yang sering kali terjadi. Nah, Bojan Hodak mengeluhkan seperti kebingungan gitu ya. Kenapa lini belakang mereka kok begitu mudah ditembus dengan crossing seperti itu? Nah, itu statement Bojan Hodak. Entah kenapa skema terciptanya gol itu mirip ya, apalagi di Lion City di pertandingan terakhir ya melawan Typhoid itu sangat copy paste ya, template-nya sangat sama gitu kan, di crossing kemudian gagal diantisipasi akhirnya tercipta gol. Oke, jadi syarat untuk Persib Bandung bisa menang adalah jangan buat kesalahan di lini belakang, itu aja.
Ya, ketika Persib Bandung bisa bermain kompak ya, bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan di lini belakang, maka Persib Bandung bisa mengoptimalkan pertandingan kali ini. Apalagi ini kalau misalnya David da Silva bisa bermain. Tapi feeling saya David da Silva kemungkinan akan bermain seperti pertandingan sebelumnya dari bangku cadangan gitu ya. Karena kemarin kan baru sembuh dari cederanya gitu kan. Nah itu, jadi syarat utama Persib Bandung harus menang adalah jangan lakukan kesalahan di lini belakang. Itu harus bisa diantisipasi. Nah untuk susunan pemain, nah saya rasa karena David da Silva tidak bisa bermain di awal, kemudian Dimas Derajat juga tidak bisa bermain di awal, dengan skema 3-4-3, maka lini belakang tanpa Kakang kemungkinan besar akan diisi oleh Matteo. Maka lini belakang trio ya itu adalah di kiri kemungkinan ada Matteo Kocijan, di tengah ada Nick Kuipers, kemudian di kanan akan ditempati oleh Gustavo Franca ya. Nah kemudian untuk dua gelandang itu akan ditempati seperti biasa oleh Deddy Kusnandar dan Marc Anthony Klopp. Kemudian wingback kanan akan diisi oleh Hen, kemudian wingback kiri oleh Edo Febriansah. Nah untuk penyerang ya Tyrone Delvino akan dimasukkan di kiri, di kanan ya, sayap kanan, kemudian Mailson 5 dari sisi kiri, kemudian Ciro Alves akan ditempatkan sebagai striker ya, atau penyerang tengah. Itu susunan pemainnya. Tentu dengan skema yang sama gitu ya. Ketika menyerang tercipta formasi 3-2-5, jadi mencoba menumpuk pemain, jadi si wingback kanan Hen naik, kemudian Edo naik. Sebaliknya ketika bertahan itu formasinya menjadi 5-4-1 yang menyisakan Ciro Alves yang ada di tengah ya, penyerang tengah seperti itu. Itu formasi dan taktiknya. Jadi syaratnya jangan buat kesalahan di lini belakang, kemudian harus efektif ya, lebih efektif lagi di dalam memberikan serangan. Nah, ini yang agak kesulitan dimiliki oleh Persib Bandung. Sisi kanan ya, sisi Hen yang ditempati Hen itu secara penyerangan agak lemah. Nah tetapi dalam segi defensif cukup oke. Nah sisi yang memang cukup progresif adalah dari sisi kiri ada Edo Febriansah. Nah cuma nah ini salah catatannya, Mailson 5 ketika dimainkan di sisi kiri jangan terlalu banyak. Ini pemain ini secara skill bagus, tetapi di pertandingan sebelumnya itu terlalu banyak ya, terlalu banyak membawa bola, kemudian terlalu banyak dribble ya, liuk sana liuk sini, pada akhirnya lupa itu di umpan itu. Padahal lihat di beberapa pertandingan ya, Mailson 5 sebetulnya punya opsi yang lebih baik ya, itu untuk mengover, untuk memberikan kepada temannya, misalnya Ciro Alves ataupun yang lain, tapi tidak dilakukan. Jadi segi decision making, pengambilan keputusan ini Mailson 5 ini perlu perbaikan ya, perlu terus-menerus melatih gitu kan, supaya bisa bermain secara kolektif. Oke. Nah, apakah Persib Bandung bisa menangkan pertandingan? Ya, kalau tidak buat kesalahan, saya prediksi Persib Bandung bisa menang ya. Skornya mungkin tidak clean sheet ya, bisa 2-1 atau bahkan mungkin 3-1 gitu ya. Nah, tapi syarat yang kedua itu jangan juga sebisa mungkin kebobolan di babak pertama. Nah, Zhejiang tentu akan menyerang ya, karena grup ini adalah pemain dengan skor termahal gitu kan dari Cina, secara peringkat FIFA juga oke. Pasti Zhejiang akan bermain habis-habisan terbuka. Nah syarat Persib Bandung kan kalau bisa tahan sampai babak pertama itu nggak boleh ada gol. Nah itu di babak kedua, nah baru kemudian skema dijalankan ya, menyerang dengan sangat baik seperti itu. Jadi soliditasnya diperkuat dulu, baru kemudian lakukan counter attack yang efektif tuh. Jangan 1, 2, 3 sentuhan kemudian langsung berikan penyerangan gitu ya, seperti itu. Oke, prediksi saya Persib Bandung bisa menang, skornya bisa 2-1 ataupun 3-1. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Berapa skornya? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.